Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang teknik pengelolaan risiko perbankan. Dan di sini saya Nicita dari Salzura dan juga rekan saya Alvira, kita akan menjelaskan tentang presentasi kita ini. Jadi, di sini yang kita jelaskan adalah yang pertama itu ada pengertian teknik pengelolaan risiko perbankan. Nah, teknik pengelolaan risiko perbankan ini tuh merupakan serangkaian cara atau juga proses yang biasanya dilakukan oleh bank untuk mengenali, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Jadi tujuan utamanya adalah ini untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan juga menjaga kestabilan kondisi keuangan bank sehingga tetap dapat melayani masyarakat dengan baik. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis dari risiko perbankan. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko ini tuh biasanya terjadi ketika debitur atau nasabah tidak mampu membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Jadi biasanya tuh berakibat bank dapat mengalami kerugian karena dana yang dipinjamkan tidak kembali. Seperti contohnya itu kayak seseorang mengambil kredit usaha, tapi usahanya bangkrut sehingga tidak mampu melunasi pinjamannya. Jadi yang di sini dirugikan adalah pihak banknya. Terus ada risiko pasar. Risiko pasar ini tuh biasanya yang muncul akibat perubahan kondisi pasar seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan juga adanya harga aset. Nah, contohnya itu seperti nilai tukar rupiah yang melemah sehingga mempengaruhi transaksi dan juga investasi bank. Terus di sini ada risiko operasional. Ini tuh biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia seperti gangguan sistem, kegagalan proses kerja, dan juga faktor eksternal. Contohnya seperti sistem perbankan mengalami gangguan sehingga transaksi nasabah tidak dapat diproses. Terus di sini ada resiko likuiditas. Ini tuh seperti ketika bank mengalami kesulitan menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya tuh seperti banyak nasabah menarik uang secara bersamaan. Jadi membuat bank tuh harus menyediakan dana dalam jumlah besar. Lalu saya akan menjelaskan tentang ilustrasi atau tahapan manajemen risiko perbankan. Nah, di sini tuh ada identifikasi risiko. Ini tuh lebih mengenali potensi risiko yang mungkin akan terjadi. Terus adanya pengukuran risiko untuk menilai kemungkinan dan juga dampak risiko. Terus ada evaluasi risiko, ini tuh untuk menentukan apakah risiko masih bisa diterima ataupun perlu ada tindakan. Terus ada pemantauan risiko, ini lebih mengawasi perkembangan dan juga secara berkala. Terus ada terakhir pengendalian risiko, ini tuh mengambil langkah untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan teknik pengelolaan risiko non perbankan. Untuk pengertiannya secara singkat, ini tuh sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan di luar sektor perbankan untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Nah, biasanya teknik pengendalian risiko ini ada pertama, penghindaran risiko atau risk avoidance. Ini tuh menghindari aktivitas yang memiliki risiko yang terlalu tinggi. Contohnya seperti perusahaan membatalkan proyek yang dinilai terlalu berbahaya. Nah, yang kedua ada penanganan risiko atau risk retention. Ini tuh seperti perusahaan menerima risiko tersebut dan juga menyiapkan dana cadangan jika adanya kerugian yang terjadi. Contohnya seperti menyediakan dana darurat untuk kerusakan alat produksi. Terus ketiga ada diversifikasi risiko. Ini tuh menyebarkan risiko ke beberapa kegiatan ataupun investasi sehingga tidak bergantung pada satu sumber. Contohnya tuh seperti perusahaan yang menjual berbagai bisnis produk agar tidak tergantung pada satu produk aja. Nah, yang keempat ada transfer risiko. Ini tuh untuk memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi. Contohnya tuh seperti mengasuransikan gedung perusahaan terhadap risiko kebakaran. Terus yang terakhir ada pendanaan risiko. Ini tuh untuk menyiapkan dana khusus untuk mengatasi kemungkinan kerugian di masa depan. Nah, terus di sini ada perbedaan risiko perbankan dan juga risiko non perbankan. Kalau risiko perbankan sendiri tuh dia lebih fokus pada risiko kredit, pasar, operasional, dan juga likuiditas. Dan biasanya diawasi oleh OJK dan juga Bank Indonesia. Terus memiliki sistem pengelolaan risiko yang sangat ketat karena biasanya berkaitan dengan dana masyarakat. Sementara risiko non perbankan itu lebih berfokus pada risiko operasional dan juga strategi bisnis. Biasanya menggunakan berbagai metode analisis sesuai jenis usahanya. Untuk non perbankan sendiri biasanya mengikuti aturan yang berlaku di sektor masing-masing. Jadi kesimpulannya, perbedaannya itu terletak pada fokus risiko dan juga regulasi yang mengatur masing-masing sektor. Oke, sekarang di latar belakang UCG. UCG ini singkatan dari Underground Coal Gasification or OCG. Nah, ini tuh adalah sebuah teknologi yang mengubah batu bara menjadi gas langsung yang dibawa permukaan tanah tanpa harus melakukan penambangan secara konvensional. Nah, biasanya gas ini dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun bahan baku industri. Nah, alasan pengembangan UCG sendiri ini adalah memanfaatkan cadangan batu bara yang sulit tambang, mengurangi biaya penambang konvensional, menyediakan sumber energi alternatif, dan juga mengurangi kerusakan di permukaan
kerusakan akibat aktivitas penambangan. Untuk analisis resiko UCG sendiri, dalam penerapannya, UCG juga memiliki berbagai resiko. Yang pertama, resiko teknis. Biasanya terjadi jika proses gasifikasi gagal atau kondisi bawah tanah tidak stabil. Terus ada resiko lingkungan. Ini dapat menyebabkan pencemaran air tanah, emisi gas, atau penurunan permukaan tanah. Terus ada resiko ekonomi, berkaitan dengan biaya investasi yang tinggi dan juga perubahan harga energi. Ada resiko relugasi, ini berhubungan dengan perizinan dan juga kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Dan terakhir, ada resiko operasional. Jadi ini terjadi akibat kesalahan proses kerja ataupun kerusakan peralatan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alfira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode analisis resiko UCG. Jadi, metode analisis di sini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mencari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama proses UCG, seperti kegagalan proses gasifikasi, pencemaran air tanah, atau kerugian ekonomi. Setelah itu, dilakukan evaluasi kuantitatif untuk menghitung kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, dilakukan analisis dampak lingkungan untuk melihat pengaruh kegiatan UCG terhadap tanah, air tanah, dan emisi gas. Setelah itu, digunakan risk metric untuk menentukan tingkat risiko. Misalnya, jika risiko kebocoran gas memiliki dampak besar, meskipun kemungkinannya kecil, maka risiko tersebut tetap menjadi prioritas untuk ditangani. Selanjutnya, slide manajemen risiko UCG. Selain tahapan tersebut, terdapat beberapa prinsip manajemen risiko UCG. Yang pertama, keterbukaan. Berarti perusahaan harus transparan dalam menyampaikan data operasional dan lingkungan. Kedua, akuntabilitas. Berarti setiap dampak yang muncul harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, tanggung jawab. Berarti perusahaan wajib mematuhi regulasi dan standar lingkungan yang berlaku. Keempat, independensi. Berarti proses pengawasan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak tertentu. Dan terakhir, kewajaran. Berarti perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar, bukan hanya kepentingan perusahaan. Dengan menerapkan dan tahapan prinsip tersebut, risiko pada proyek UCG dapat dikelola dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Slide selanjutnya membahas tentang keuntungan manajemen risiko UCG. Manajemen risiko memberikan banyak manfaat bagi proyek UCG. Pertama, dapat mengurangi dampak lingkungan karena potensi pencemaran dapat dideteksi lebih awal. Kedua, meningkatkan keselamatan kerja sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Ketiga, membuat pemanfaatan batubara menjadi lebih efisien karena proses operasional berjalan lebih lancar. Selain itu, manajemen risiko juga mendukung keberlanjutan proyek karena perusahaan dapat menghindari kerugian besar dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun investor. Dengan kata lain, kalau semakin baik pengelolaan risiko, semakin besar peluang proyek untuk berhasil. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini membahas risiko kredit yang dialami BRI pada masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, banyak pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan karena aktivitas ekonomi menurun. Akibatnya, sebagian nasabah mengalami kesulitan membayar cicilan kredit tepat waktu. Kondisi ini meningkatkan risiko kredit bagi bank karena kemungkinan terjadinya kredit macet menjadi lebih besar. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha makanan yang biasanya memiliki pendapat stabil mengalami penurunan penjualan sehingga kesulitan membayar angsuran pinjaman setiap bulan. Slide selanjutnya tentang penyelesaian studi kasus. Untuk mengatasi risiko tersebut, BRI menerapkan beberapa langkah manajemen risiko. Pertama, melakukan pemantauan kredit secara berkala untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah. Kedua, mengevaluasi kemampuan bayar nasabah agar dapat menentukan solusi yang tepat. Ketiga, memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi. Restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pinjaman atau penyesuaian jumlah cicilan. Dengan langkah tersebut, nasabah tetap dapat menjalankan usahanya dan bank juga dapat mengurangi risiko kredit macet serta menjaga stabilisasi keuangannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan proses penting untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam sektor perbankan, manajemen risiko berfungsi menjaga kesehatan dan stabilisasi keuangan bank. Sedangkan pada sektor non-perbankan dan teknologi UCG, manajemen risiko berperan dalam mengurangi dampak operasional, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai teknik pengelolaan risiko. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.